Sebelum kita masuk ke bab baru, Ibu mau ngasih tahu kalau kemarin itu teks deskripsi kita udah selesai ya semuanya, dan Ibu harap kalian benar-benar ingat karena nanti bakal ada di UTS tentang teks deskripsi itu dan akan ada di UAS tentunya. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah ketika Ibu minta kalian untuk cari teks, cari di internet, berarti kalian diminta untuk cari di internet. Dan lebih bagus lagi ada beberapa dari antara kalian yang menyertakan sumber. Jadi kalau kita mau mencantumkan sesuatu, emang harus menyertakan sumber. Kalau misalnya kita ngutip dari buku, harus sumbernya mana, bukunya yang mana gitu. Kalau kita ngutip dari koran, harus dikasih tahu dari mana koran, apa sumbernya. Itu pun di internet, tinggal linknya kalian bagi ibu itu, ibu kasih nilai plus bagi yang nyantumin sumbernya. Tapi kalau ibu suruh kalian buat teks deskripsi, maka kalian jangan cari. Karena masih ada beberapa murid yang mereka tuh ibu suruh buat teks deskripsi, malah cari di internet, malah copy di Braille. Itu berarti namanya menyontek anakku. Jadi kalau sebenarnya sih harusnya ibu ngasih kesempatan dulu mungkin ya bagi yang kemarin masih nyalin tugasnya, mungkin akan ibu kasih kesempatan dengan catatan kalian menulis surat permohonan maaf yang ditandatangani orang tua kalian, baru ibu mau menerima menerima tugas baru, menerima apa ya, kerjaan baru, karya baru kalian gitu, yang bukan nyontek. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, nilainya kosong gitu. Dan untuk kedepannya jangan ada yang nyontek lagi, karena kalau mau nyontek otomatis jangan ada nilai itu. Dimanapun kalian mau aku nggak akan lagi. Untuk kedepannya nggak akan dikasih kesempatan lagi, karena ya ini juga demi kalian pintar teman-teman. Kalau misalnya ibu biar kalian nyontek dengan mudah, ya nggak akan pintar kan. Gitu. Yuk, udah sekarang gitu aja dulu. Kita masuk ke cerita teks fantasi. Lihat. Udah tahu kan nama ibu dari Sasa Fitri. Barangkali aja ada yang belum tahu. Apa itu cerita fantasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau menyalakan mic dan Bu, kayaknya cerita fantasi itu kayak gini. Siapa? Cerita fiksi yang dibuat oleh karangan pengarang. Oke, bener banget tuh, cerita fiksi. Fiksi itu kayak gimana, Danisa? Cerita hayalan sang pengarang. Iya, bener banget. Jadi fantasi itu adalah hayalan. Hayalan itu berarti berbeda dengan kenyataannya. Kita lihat ya pengertiannya langsung biar cepat. Nah, teks fantasi itu merupakan jenis teks yang nyaris atau hampir sama dengan teks narasi. Apa nanti berarti nyaris sama, berarti ada yang beda, ada yang sama ya. Kalau namanya pasti banyak, nyaris sama. Tapi berarti ada yang bedanya. Jadi pengertian cerita fantasi itu adalah sebuah kisah atau juga cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif alias khayalan. Kalian mungkin tahu tentang cerita apa ya, sepatu super kalau di Indonesia. Terus kalau misalnya kalian juga suka nonton film-film luar kan, kayak Harry Potter, terus apa lagi, Cinderella. Nah, itu cerita fantasi tuh. Nah, terus baca lagi ke bawahnya. Kalian boleh screenshot ya, biar bisa nanti ditulis di buku catatan. Yang membedakan dengan teks narasi secara umum ialah pada alur unsur dan juga struktur cerita yang digunakan, yang sifatnya itu terkesan dilebih-lebihkan. Maksud dilebih-lebihkan itu bukan hiperbola ya. Kalian kemarin belajar tentang hiperbola, tapi melebih-lebihkan di sini tuh ada unsur magicnya. Ketika misalnya sepatu yang biasa kalian pakai itu buat lari. Ibu nggak jelas. Apa kalian nggak jelas suaranya? Iya. Sekarang udah belum? Belum. Masih? Udah. Oke. Ya yang biasanya
pokoknya yang lebih-lebihkan di sini tuh berarti yang biasanya si sepatu itu tuh, kan contohnya sepatu super ya, yang biasanya sepatu itu digunakan untuk berlari Punya biasa bisa terbang, aja. Bu. Bisa terbang. Nah, dengan cerita fantasi, misalnya sepatunya bisa lari dengan kecepatan yang lebih cepat, misalnya 3 kali lipat lebih cepat dari kecepatan manusia biasa. Saya kayak gitu. Itu cerita fantasi ya. Nah, kalau teks narasi, perhatikan baik-baik. Teks narasi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan urutan awal, tengah, akhir. Jadi kalau cerita narasi itu kayak cerpen, jadi cerita aja. Jadi cerita narasi itu cerpen. Kalian pernah baca cerpen nggak sih? Nah, Punya, Bu, malah buku cerpen. iya. Nah, malah kan kalau narasi itu cerpen ya, jadi rangkaian peristiwa yang diceritakan ya. Cuman kalau cerita fantasi itu ada unsur magicnya, ada unsur keajaibannya. Memang semuanya karangan, misalnya di cerpen itu ada nama Andi, Rika, misalnya, terus Dani, tiga-tiganya itu bikin yang dibuat oleh pengarang memang, tapi si alur ceritanya seperti kehidupan biasa, kehidupan sehari-hari, berbeda dengan teks fantasi. Kalau fantasi ada unsur ajaibnya gitu, kayak gitu ya. Insya Allah paham kan? Nah, ini ada sistem teks narasi. Yang pertama fiksi. Fiksi juga sebenarnya ini narasi juga fiksi ya. Cuman fiksinya itu khayalan yang masih seperti kehidupan nyata gitu ceritanya. Hanya itu ceritanya cerita yang dibuat. Beda. Kalau cerita fantasi itu udah ceritanya dibuat oleh pengarang, ditambah ada unsur keajaiban, unsur magic gitu. Terus yang kedua, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Jadi nggak cuma satu peristiwa aja, harus rangkaian. Makanya kalau kalian nanti bikin cerita fantasi, nggak bisa cuma sedikit kayak kemarin kalian cerita tentang deskripsi. Terus, narasi memiliki tema atau ide dasar. Harus ada tema dan ada judul. Kemarin juga, setiap teks itu harus memiliki judul. Kemarin juga ada beberapa orang yang mencantumkan judul, ada yang enggak. Kalau yang mencantumkan judul, otomatis Ibu kasih tambahan nilai. Terus, tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Setiap teks narasi dan cerita fantasi itu pasti ada amanat. Kalau misalnya nggak ada amanat, itu nggak termasuk cerpen, itu nggak termasuk cerita fantasi. Jadi harus ada amanatnya ya. Nah, kalau cerita fantasi ini ciri umumnya yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Pokoknya ada keajaiban deh gitu. Tapi kalian harus tahu bedanya cerita fantasi sama legenda. Kalau legenda itu ada unsur sejarahnya. Misalnya apa ya? Roro Jongrang. Roro Jongrang, Sampuriang, kayak gitu. Itu legenda. Itu bisa aja mitos kan, kita nggak tahu kebenarannya benar terjadi atau enggak. Tapi kalau fantasi nggak berkaitan dengan sejarah, nggak berkaitan dengan mitos, pure hasil dari imajinasi pengarangnya. Terus ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Mau kalian bikin cerita nanti misalnya nasi kuning ajaib, nggak masalah, nggak bisa ada orang yang menyalahkan, kok nasi kuning ajaib idenya nggak bagus banget, nggak bisa. Bebas gimana penulis, daya hayal penulis. Terus nomor 3, menggunakan berbagai latar. Jadi nggak bisa cuma di satu waktu, nggak bisa cuma di satu ruang. Misalnya kalian mau bikin cerita fantasi nih, cuma hari Rabu aja dan tempatnya di sekolah doang, nggak bisa. Bisa sih misalnya di sekolah doang, tapi misalnya ke ruang kelas, ke ruang guru, ke mana gitu. Nggak bisa cuma satu tempat aja, ya ingat. Terus nomor 4, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Ini ciri banget fantasi. Tokoh utamanya selalu memiliki keajaiban, pasti gitu. Kayak Harry Potter juga kan tokoh utamanya dia punya keajaiban gitu, dia punya magic. Terus
banyaklah cerita-cerita yang lain. Terus yang kelima bersifat fiksi. Ya iyalah, karena fantasi bersifat fiksi. Fiksi itu adalah hayalan. Fiktif bersifat hayalan. Jadi fiksinya sendiri adalah artinya hayalan. Kalau fiktif, kalau yang akhirnya pakai F itu menjadi sifat. Jadinya bersifat fiksi. Fiktif itu. Nah, yang keenam, bahasanya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Jadi emang bahasanya itu non formal, tapi memiliki emosi yang kuat, nggak diceritakan. Ya, kalian pernah nggak sih baca cerita fantasi dan kalian itu hanyut di dalamnya gitu. Nah, itulah harus kayak gitu, si bahasanya tuh harus bikin kalian tuh menarik si ceritanya tuh kayak gitu. Nanti kalau misalnya masih bingung, masih gimana sih cerita fantasi itu, kalian harus banyak baca cerita fantasi. Boleh lihat-lihat di internet tentang cerita fantasi gitu. Di buku paket juga ada. Nah, jenis-jenis cerita fantasi sekarang. Cerita fantasi itu ada total, ada irisan. Kalau total itu berarti semuanya adalah fantasi, semuanya adalah keajaiban. Kalau misalnya irisan, itu dia masih ada tentang kehidupan sehari-hari, cuman ada sedikit unsur ajaibnya. Kalau irisan berarti si keajaibannya itu cuman sebagian. Terus ada jenis cerita fantasi dilihat dari waktunya. Ada waktu sejaman, ada waktu lintas, ada cerita fantasi lintas waktu. Kalau waktu sejaman diceritakan ceritanya tuh ya sejaman itu aja gitu. Kalau lintas waktu dia dari misalnya kayak mesin waktu gitu. Dari tahun 2020 tiba-tiba menceritakan tahun 2050, bisa kayak gitu bisa. Nah, sekarang struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi atau perkenalan. Nah, di sini tuh mengenalkan tentang tokohnya, tentang alurnya kayak gimana, itu awal munculnya cerita gitu. Mau menceritakan apa itu di orientasi. Biasanya satu paragraf itu tentang orientasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu masalah konflik. Jadi setiap cerita harus ada permasalahannya. Terus yang ketiga ada resolusi. Kalau ada masalah, kalian harus memecahkan masalah itu. Jadi misalnya di paragraf 1 nih, paragraf 1, nah satu paragraf itu ya bagusnya itu lebih dari 4 kalimat. Misalnya satu paragraf itu kalian ngebahas tentang orientasi, paragraf kedua ngebahas tentang konflik, paragraf ketiga ngebahas tentang resolusi. Nah, yang terakhir koda itu bisa ada, bisa enggak. Koda itu amanat, teman-teman, sebenarnya. Amanat itu bisa tersirat, bisa tersurat. Nanti kalian bisa cek sendirilah di teks cerita fantasi. Biasanya kalau amanat yang tersirat, yang ada di dalam teks cerita fantasinya, biasanya dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah misalkan bla 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 kayak gitu. Itu berarti si amanatnya muncul gitu. Si amanatnya memang terbaca oleh kita. Tapi ada juga yang kita harus mikir dulu untuk ngambil, jadi mungkin dari cerita ini tuh kita harus kayak gini. Itu hasil pemikiran sendiri. Itu koda. Jadi si koda itu ada, cuman ada yang tersirat, ada yang tersurat kayak gitu. Nah, ini dia tugasnya. Maaf ya kalau misalnya kalian banyak tugas, tapi semoga kalian juga semangat pokoknya, jangan sampai terbebani. Kalau kalian bisa, ini waktunya tinggal 1 menit lagi, jadi kita nggak bisa banyak ngobrol-ngobrol. Pokoknya ini teksnya, tugasnya kalian screenshot, nanti ada di Google Classroom, nanti kalian isinya di situ. Nanti ibu ini dulu ya, ibu bikin dulu tugasnya di Classroom, nanti kalian mengerjakannya di situ.